Semua pasien PDP di Bulukumba dinyatakan sembuh. Sebanyak 7.300 APD bantuan Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Jumpa lagi bersama saya Archie Puja dalam Sulawesi Selatan hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2020. Beragam informasi terkini dan terpercaya akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Dan berikut kita awali Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen berita utama. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa memberi bantuan alat material kesehatan sebanyak 7.300 kepada Kodam 14 Hasanuddin. Sebanyak 7.300 alat material kesehatan bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Kodam 14 Hasanuddin yang akan digunakan bagi tenaga medis di tempat rumah sakit jajaran Kodam 14 Hasanuddin, yang diserahkan di Aula Kesehatan Kodam 14 Hasanuddin dari Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andis Mangaruka dan diterima oleh Kepala Kesehatan Kodam Kolonel CKM Dr. Sony Endro Cahyo. Menurut Pangdam, bantuan kasat bagi tenaga medis di jajaran Kodam 14 Hasanuddin ini sudah yang kesekian kalinya, di mana Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa sangat perhatian terhadap petugas medis dalam menangani pandemi COVID-19. Adapun alat material kesehatan tersebut, alat tes swab sebanyak 2.000 pieces, VTM 2.000 pieces, rapid test 500 pieces, APD coverall 800 pieces, kacamata 400 pieces, APD baju non-isolasi 400 pieces, masker N95 400 pieces, shoe covers 400 pieces, dan vitamin C 400 tab. Ada APD dengan perlengkapannya, baik itu kacamata, baik itu bajunya, dan juga kita dapat rapid test. Nah, ini semua adalah bantuan dari Bapak Kasat kepada jajaran Angkatan Darat, khususnya rumah sakit. Ini nanti akan kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mengatasi COVID. Bantuan alat material kesehatan ini nantinya akan diserahkan di tempat rumah sakit jajaran Kodam 14 Hasanuddin, antara lain Rumah Sakit Pelamonia Makassar, Rumah Sakit Yasin Kabupaten Bone, Rumah Sakit Sumantri di Parepare, dan Rumah Sakit Ismoyo di Kendari. Nofri melaporkan. 1 dari 15 tahanan narkoba Polda Sulsel yang berhasil kabur kembali diringkus tim khusus narkoba bersama tim Resmo Polda Sulsel di rumah orang tuanya di Kelurahan Mawang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian dari tim khusus narkoba di backup personil Resmo Polda Sulsel terpaksa melumpuhkan kedua kaki tahanan narkoba yang berhasil kabur atas nama Wandi bin Samad alias Daeng Sere lantaran mencoba kabur saat digiring dalam pengembangan atas kepemilikan sabu di daerah Galangan Kapal, Kota Makassar. Usai dilumpuhkan dengan timah panas, pelaku langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya, Wandi bin Samad alias Daeng Sere merupakan salah satu tahanan narkoba Polda Sulsel yang kabur beberapa waktu lalu dan kembali diringkus petugas saat bersembunyi di rumah orang tuanya. Pada saat dilakukan penangkapan di rumahnya, ditemukan seperti yang kita lihat rekan-rekannya, ditemukan lagi 17 saset sabu yang hendak dijualnya. Sehingga pada keesokan harinya, tim sus melakukan pengembangan di daerah yang telah ditunjuk di daerah Galangan Kapal untuk melakukan pengembangan terhadap barang yang diambil tersebut. Sebelumnya, Wandi bin Samad alias Daeng Sere merupakan salah satu tahanan narkoba Polda Sulsel yang mencoba kabur beberapa waktu lalu dan kembali diringkus petugas saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun bukannya menyerahkan diri usai menghirup udara bebas selama kurang lebih 2 bulan, saat diamankan petugas kembali menemukan beberapa paket sabu yang dikemas dalam bentuk saset lengkap dengan alat isap bong yang rencananya akan dijual bersama istrinya di sekitar wilayah Kota Makassar.
Sebelumnya, Wandi merupakan tahanan ke-7 dari total 15 tahanan narkoba yang berhasil kabur menggunakan kain sarung usai menjebol ventilasi ruang tahanan dan barang bukti Polda Sulsel. Selanjutnya, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 8 orang tahanan lainnya yang keberadaannya sudah diketahui petugas. Mustaman Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Pemerintah Kabupaten Baru terus meningkatkan pemeriksaan bagi warga yang masuk ke wilayah Kabupaten Baru sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Petugas yang tergabung tim penanganan COVID-19 wilayah Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru terus melakukan peningkatan pemeriksaan di wilayah perbatasan Pare-Pare Baru. Satu persatu kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 diberhentikan untuk dimintai keterangan alasan mereka masuk ke wilayah Baru. Jalur ini merupakan pintu masuk ke Kabupaten Baru yang berbatasan dengan kota Pare-Pare. Petugas yang berjaga di posko ini meminta pengendara turun dari kendaraannya untuk diperiksa identitas seperti KTP atau SIM dan suhu tubuhnya. Pemerintah setempat telah menerapkan aturan jika warga yang ingin berkunjung ke rumah keluarganya di Baru dalam waktu lama, maka bersiap-siap untuk menjalani proses isolasi selama 14 hari sesuai protap kesehatan. Jika tak ingin mengikuti prosedur itu, maka petugas meminta untuk memutar balik. Menurut Koordinator Tim Posko Bojo Kabupaten Baru, Sabar mengemukakan, persiapan ini dilakukan sesuai petunjuk pemerintah daerah Kabupaten Baru sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kalau dia mau tinggal, kami kasih pilihan. Dia berapa lama malam di Baru misalnya. Kalau dia hanya 1 malam, 2 malam, kami kasih pilihan. Boleh masih di Baru dengan catatan lockdown selama 14 hari. Ataukah pilihan kedua ya harus putar balik. Misalnya dia masih di Baru, tapi dengan alasan tidak bermalam, maka kami ambil KTP. Nanti kalau kembali, baru singgah ambil KTP-nya. Pemerintah Kabupaten Baru juga sebelumnya telah menghimbau kepada masyarakat untuk sementara tidak mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Baru untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah ini. Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Data info COVID-19 yang dilansir dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bulukumba pertanggal 29 Mei tahun 2020 mencatat jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP yaitu sebanyak 31 orang. 27 diantaranya sudah dinyatakan sembuh oleh tim medis dan 4 lainnya meninggal dunia. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba saat dikonfirmasi mengatakan, dari keterangan yang dicantumkan dalam info COVID-19 tersebut, jumlah PDP yang dirawat dan isolasi mandiri menunjukkan angka 0. 4 PDP yang meninggal berasal dari Kecamatan Gantarang, Ujung Loe, dan Bulukumba. Adapun hasil pemeriksaan swab ke-4 pasien PDP yang meninggal itu pun dinyatakan negatif COVID-19. Data tersebut dibenarkan jubir COVID-19 Bulukumba Daud Kahal. Oleh karena dari sejak awal yang 27 orang itu sampai saat ini secara bertahap dinyatakan sembuh oleh tim medis. Kemudian adapun mereka 4 orang diantaranya meninggal merupakan pasien yang termasuk dalam kategori usia lanjut dan penyakit bawaan. Ditambahkan selain data PDP, ODP Bulukumba sebanyak 218 orang, 211 orang sudah sembuh dan 7 orang masih dalam pemantauan. OTG sebanyak 184 yang masih dipantau sebanyak 71 orang, yang selesai dipantau 113 orang. Sedangkan positif COVID-19 sebanyak 10 orang, 5 orang diantaranya sudah sembuh. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Penerapan protokol kesehatan di area transportasi diyakini dapat membantu menekan dan mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini diterapkan pula secara konsisten pada moda transportasi laut. Lantas seperti apa penerapan protokol tersebut? Berikut penjelasan Kabid Keselamatan Berlayar Syah Bandar Utama Makassar, Bapak Triono bersama rekan saya Rita Yenita. Baik pemirsa, dalam masa pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan sangat penting dilakukan, tak terkecuali bagi sarana transportasi. Penerapan protokol kesehatan pada sarana transportasi diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19. Dan seperti apa pencegahan atau protokol
kesehatan yang diterapkan oleh pihak pelabuhan sendiri? Berikut wawancara singkat kami dengan Kepala Bidang Keselamatan Syah Bandar Utama Kota Makassar, Bapak Triyono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya memiliki beberapa pertanyaan, Pak, terkait penerapan protokol kesehatan. Nah, untuk di pelabuhan sendiri, Pak, seperti apa penerapan protokol kesehatan yang diterapkan selama masa pandemi ini? Iya, baik. Saya perlu jelaskan pertama bahwa khusus di pelabuhan kita itu sudah membentuk posko COVID terpadu khusus laut. Ini sudah dibentuk dan sudah dibuat SK-nya, dan penanganan kapal yang masuk ke wilayah Pelabuhan Makassar harus mengikuti protokol yang sudah ada. Contohnya kapal asing yang akan masuk di wilayah perairan Makassar. Sebelum masuk atau sebelum sandar di pelabuhan, maka terlebih dahulu tentunya akan disiapkan tempat berlabuh, area labuh karantina di sekitar 2 mil dari wilayah sini. Dari situ nanti pertama yang naik di atas kapal adalah tim kesehatan Pelabuhan Makassar, yaitu KKP, yang akan melakukan cek terhadap seluruh awak kapal, terhadap kapal tersebut juga. Kalau sudah dinyatakan bebas COVID atau bebas daripada penyakit virus ini, maka dapat diberikan izin olah gerak oleh Syah Bandar untuk masuk dan melakukan aktivitas di dermaga Pelabuhan Makassar. Nah, selanjutnya demikian juga tim posko terpadu juga akan melakukan hal yang sama bagi kapal-kapal yang sudah boleh muat penumpang tapi mengikuti syarat-syarat tertentu sesuai dengan Surat Edaran nomor 23 tahun 2020 tentang petunjuk operasional transportasi laut untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan coronavirus ini. Jadi ada beberapa syarat tentunya dicekliskan. Contohnya ada penumpang yang akan naik di atas kapal. Nah, sebelum memiliki tiket ada beberapa syarat. Syarat-syaratnya adalah pertama surat keterangan uji tes atau PCR dengan hasil negatif, itu berlaku selama 3 hari. Lalu kedua adalah identitas diri atau KTP. Yang ketiga adalah surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan dari dokter atau puskesmas bagi mereka yang tidak rapid atau PCR. Yang keempat adalah surat tugas bagi ASN, TNI, Polri yang ditangani oleh pejabat eselon 2. Lalu surat tugas bagi pegawai BUMN, BUMD, swasta yang ditangani oleh direksi atau kepala kantornya. Lalu keenam adalah surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat bagi penumpang yang tidak memiliki lembaga pemerintah atau swasta. Selanjutnya adalah surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau perwakilan RI di luar negeri bagi penumpang dari luar negeri. Lalu surat keterangan rujukan dari rumah sakit bagi pasien atau orang sakit keras yang akan melakukan pengobatan di tempat lain. Lalu selanjutnya adalah surat keterangan kematian sesuai ketentuan yang berlaku bagi penumpang dengan kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia. Yang ke-10 adalah surat keterangan dari universitas atau sekolah bagi mahasiswa atau pelajar. Itu saya kira itu beberapa yang yang harus diikuti oleh bagi calon penumpang kapal laut yang ada di pelabuhan. Karena kita semuanya sepakat bahwa kita harus putuskan mata rantai virus ini dengan cara mengikuti program pemerintah yang sudah kita tetapkan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, itu adalah hal yang penting. Yang paling rendah adalah cuci tangan, menggunakan masker dengan jarak. Nah, selanjutnya nanti akan kita ikuti program-program yang sesuai dengan posko COVID yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau untuk setiap harinya Pak, sekitar berapa banyak Pak kapal yang beroperasi? Iya, untuk saat ini kami jelaskan bahwa perbedaan dengan hari biasa, sekarang saja kapal penumpang yang port stay
di wilayah kita ini ada sekitar 11 kapal penumpang. Terdiri dari 8 kapal pelni yang beroperasi, biasanya beroperasi, sekarang ada di sini. Dan ada 3 kapal perintis yang biasanya beroperasi, sekarang ada di sini. Karena tentunya mereka juga tidak bisa melakukan pelayaran karena penumpangnya tidak ada, karena pembatasan ini. Tapi tetap dapat diizinkan berlayar apabila penumpang yang akan naik di atas kapal mengikuti SOP yang sudah saya tetapkan yang tadi, yang disabtak oleh pemerintah tadi. Ya, kapal asing juga ada, tapi bukan kapal penumpang. Kapal asing adalah kapal yang mengangkut logistik. Dan pemerintah juga tentu menghimbau bahwa semua kapal yang mengangkut logistik adalah harus tetap beroperasi, karena ini menyangkut masalah kehidupan masyarakat, menyangkut masalah kepentingan atau keperluan daripada masyarakat. Jadi kapal logistik tetap beroperasi 24 jam. Jadi ini termasuk salah satu pengendalian dari transportasi laut yang dilakukan oleh pihak Syah Bandar sendiri, Pak? Ya, insya Allah kita lakukan pengendalian ini, membatasi gerakan orang yang ada di atas kapal supaya memutus mata rantai. Jadi kita selalu di atas kapal pun juga tempat duduknya kita sudah pisahkan, jadi kita atur jaraknya. Mereka tidak bisa tidur bersama atau berdampingan sama dengan pada hari-hari biasa. Kita atur jaraknya 2 meter, di sana ada 2 meter lagi sana. Nah, itu yang kami lakukan sekarang ini. Ya. Kalau untuk jam operasional kerja pegawai sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Apakah juga ada pengaturan tertentu? Ya, untuk jam operasional kita, saya perlu jelaskan bahwa kita atur tertentu, tidak sama dengan hari biasa. Secara bergilir kita lakukan bekerja tetap di rumah, terus ada juga yang melakukan bekerja di kantor secara bergilir. Dan pelayanan ini, karena kita harus melayani kapal secara terus-menerus, maka pelayanan kapal 24 jam dilakukan anggota kami yang jaga atau stay di kantor ini. Ya, gitu. Karena pelayanan adalah pelayanan 24 jam. New normal ini merupakan idaman kita semuanya tentunya. Kita masuk ke masa yang masuk ke new normal lagi. Tetapi tentunya kita harus bersiap-siap dengan tetap melaksanakan SOP prosedur yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan SOP atau prosedur yang ada ini, kita bisa masuk ke new normal. Ya. Demikian informasi yang disampaikan Pak Triyono. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita kembali ke studio. Ya, saudara, kami akan segera kembali dalam segmen Sulsel Membangun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut, membawa sinar terang kedamaian dan kesucian. Di tengah gembala takbir, hati tertunduk untuk memohon maaf dari lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, serta tingkah laku yang tak berkenan. Tak seorang pun manusia yang dapat hidup sempurna sepanjang hari dan waktu. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesalahan yang tak termaafkan, karena Dia sang pemilik segalanya, juga sangat pemaaf. Berbuat hilaf adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembalinya fitrah adalah tujuan di hari fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kami dan amal kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan pada kita semua saat ini, nanti, dan untuk selamanya.
Untuk dokter dan tenaga medis yang berkorban tak kenal lelah. Untuk aparat penegak hukum yang selalu siap melindungi. Untuk petugas layanan publik yang tulus melayani. Untuk relawan yang berani mengambil risiko demi kemanusiaan. Untuk semua insan yang saling bahu-membahu memberikan donasi. Terima kasih para pahlawan di garda terdepan untuk kesabaran dan keikhlasan yang tiada batas. Bersatu kita lawan COVID-19, raih kemenangan hati. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf, lahir dan batin. Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Selatan hari ini, dan informasi berikutnya terkait Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka akan tetap melaksanakan pemberian makanan bagi masyarakat Kota Makassar. Kegiatan dapur umum yang hingga saat ini masih terus berjalan, namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Makassar di tengah pandemi COVID-19 untuk sementara dihentikan. Hal ini disampaikan Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka, di mana aktivitas dapur umum yang saat ini berjalan tidak seperti biasanya. Saat ini masih dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah, maka seluruh personil dapur umum diistirahatkan dalam rangka silaturahmi bersama sanak keluarga mereka. Menurut Pangdam, hal ini sudah dikonfirmasikan bersama Kapolda Sulsel terkait pemberhentian sementara pelaksanaan dapur umum bagi masyarakat Kota Makassar. Namun, kegiatan dapur umum akan kembali diaktifkan pekan depan. Dapur lapangan untuk saat ini katakan baru selesai Idul Fitri, kita hentikan dulu sebentar. Karena kan toh juga mereka-mereka ini yang kita layani sekarang ini kan masih suasananya hari Idul Fitri. Nah, setelah selesai seminggu kemudian kita akan lanjutkan lagi. Saya dengan Bapak Kapolda sudah berkomunikasi bahwa seminggu ke depan kita akan lanjutkan lagi dapur lapangan ini. Dapur umum akan kembali melayani masyarakat Kota Makassar dengan jumlah yang sama bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Nofri melaporkan. 4 hektar lahan di kawasan gelanggang olahraga Sudiang, Makassar siap dijadikan tempat budidaya talas satoimo atau talas tikus oleh tim penggerak PKK Sulsel. Di atas lahan seluas 5 hektar yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga di kawasan Gor Sudiang, Makassar ini, 4 hektar ditanami talas satoimo, sisanya ditanami tanaman obat untuk keluarga togah. Ini merupakan langkah awal untuk menjadikan lahan kosong di kawasan olahraga ini sebagai pusat program pengembangan dan edukasi budidaya talas satoimo, tanaman obat, sayuran, buah, dan tanaman hias. Tim penggerak PKK sebagai inisiator gerakan ini mendapat dukungan dari sejumlah OPD, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai penyedia lahan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Bina Marga Sulsel. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Hajalis F. Nurdin Abdullah, budidaya talas dan sejumlah tanaman lainnya adalah langkah nyata menjamin kelanjutan perekonomian dan ketahanan pangan, serta sarana edukasi budidaya tanaman talas di Sulsel. Gerakan ini akan dikembangkan ke 10 kabupaten yakni Takalar, Ceneponto, Goa, Maros, Bone, Sopeng, Wajo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Jika dikembangkan dengan serius, tanaman talas satoimo mampu menyejahterakan masyarakat karena ekspornya sangat terbuka lebar. Hari ini kami mulai penanaman tanaman talas satoimo. Jadi di Gor Sudiang ini kita mengambil tanah, bukan mengambil ya, meminjam seluas 4 hektar, 5 hektar, 4 hektar untuk tanaman talas, 1 hektar itu untuk tanaman obat keluarga, toga. Itu nanti menjadi tempat edukasi, tempat pembelajaran bagaimana mengembangkan talas. Ya, jadi alhamdulillah hari ini mungkin kita mulai untuk tahap awal penanaman seluas 1 hektar dan kami harapkan nanti akan berkembang sampai 4 hektar.
Talas satoimo atau talas tikus memiliki kandungan kolagen dan antioksidan yang sangat tinggi. Negara maju seperti Jepang masih mengimpor sebanyak 127.000 ton, sementara Indonesia baru bisa memasuk 1 ton saja. Selebihnya dipasok dari negara lain seperti Cina. Rahman Hamzah melaporkan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SMA, SMK, dan SLB, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Telkom. Untuk menetapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang SMA, SMK, dan SLB, LT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Dr. Haji Basri mengadakan rapat teknis untuk membicarakan masalah jumlah kuota, teknik penginputan data, jarak zonasi, klarifikasi data per sekolah, dan teknis lainnya. Tahun ini, Distrik Sulsel bekerja sama dengan Telkom untuk PPDB dengan harapan tidak ada lagi kejadian human error seperti server mati dan jaringan down. Jadi kita akan mulai tahapannya itu di tanggal 8 Juni. Itu sudah dibuka dengan model sonasi, kemudian akan menyusul oleh afirmasi dan proses jalur akademik dan perpindahan orang tua. Nah, ini semua dilakukan secara online. Oleh karena itu kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Caban Dinas ya. Kesiapan-kesiapan itu bisa kita lakukan secara baik, koordinasi berlangsung dengan baik. Nah, sekarang ini sementara kita rapat dengan pihak Telkom ya, kami tidak mau ada gangguan jaringan, bagaimana Telkom mempersiapkan, karena kita nanti harapannya tidak ada lagi, dalam proses PPDB tidak ada siswa dan orang tua siswa datang di sekolah. Sementara PPDB jenjang SMA, SMK, dan SLB dimulai tanggal 8 hingga 13 Juni untuk jalur zonasi. Untuk jalur afirmasi SMA dimulai tanggal 22 hingga 24 Juni. Jalur prestasi SMA dari tanggal 25 hingga 27 Juni dan perpindahan orang tua SMA tanggal 22 hingga 27 Juni 2020. Kantor Kesyah Bandaran Utama Makassar membagikan paket sembako kepada sejumlah pekerja di areal Pelabuhan Makassar. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk empati pada masyarakat imbas dari COVID-19. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini menggugah empati banyak pihak. Tak terkecuali Kantor Kesyah Bandaran Utama Kota Makassar yang menggelar kegiatan pembagian sembako bagi para pekerja di sekitar pelabuhan. Mereka yang diberi bantuan antara lain buruh pelabuhan, penyapu jalanan, dan sejumlah pekerja lapangan lainnya. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah, khususnya Kantor Syah Bandar Utama Makassar, terhadap masyarakat, terutama yang terdampak COVID-19. Sekitar 30 paket sembako ini meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, dan kebutuhan lainnya dibagikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Bersama-sama prihatin dan turut serta menyampaikan kepada masyarakat bahwa Syah Bandar ikut berperan serta untuk membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak daripada virus corona, sehingga pada hari ini Syah Bandar Utama Makassar menyerahkan beberapa bungkusan atau sembako kepada masyarakat yang khususnya yang berada di wilayah pelabuhan. Kegiatan berbagi seperti ini oleh pihak Syah Bandar Utama Makassar merupakan yang ketiga kalinya dilakukan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar bekerja sama dengan Dharma Wanita serta tim relawan, wartawan, dan LSM peduli COVID-19. Selain meringankan beban sesama, kegiatan berbagi sembako juga menjadi wadah membangun kekompakan guna menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Mustamin Ita melaporkan. Dalam rangka membantu penanganan pandemi COVID-19, Wanita Katolik Indonesia memberi bantuan ke posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bantuan makanan dan minuman serta alat pembersih dari tim pemakaman jenazah gugus tugas diserahkan langsung Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Mamajang, di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sebanyak 5 dos bantuan yang diserahkan diterima langsung tim gugus tugas dan akan disalurkan langsung kepada tim pemakaman jenazah sebagai garda terdepan.
Hal ini sebagai bentuk kepedulian wanita Katolik Indonesia untuk ikut peduli kepada seluruh tim pemakaman jenazah COVID-19, di mana tingkat risiko penularan bagi mereka sangat tinggi yang harus melaksanakan tugas siang dan malam, sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Bantuan dari Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Mamajang, itu akan kami berikan kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang ada di Manunggal ini, dan akan secara khusus kami berikan kepada mereka yang berada di garda terdepan seperti mereka yang mengusung jenazah, yang memakamkan dan menyolati mereka. Jadi bantuan ini berupa makanan dan minuman serta peralatan untuk kebersihan badan untuk mereka yang melaksanakan tugas ini dengan penuh dengan ketulusan hati dan penuh sukacita. Untuk itu diharapkan dengan adanya bantuan yang diberikan kepada tim gugus tugas percepatan penanganan pandemi COVID-19 dapat membantu para tim pemakaman jenazah nantinya. Nofri melaporkan. Ya saudara, berikut akan kami hadirkan berbagai informasi lainnya dalam segmen Lintas Daerah berikut ini. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang melakukan penerapan new normal atau tatanan hidup baru kepada warga yang melintas di perbatasan Sulsel dengan Sulbar. Untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan new normal atau tatanan hidup baru, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang melakukan uji coba penerapan new normal kepada warga yang melintas di perbatasan Sulsel dengan Sulbar di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Dalam uji coba penerapan new normal, petugas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan menganjurkan warga berperilaku protokol kesehatan dalam beraktivitas. Kapolsek Lembang AKP Gatotiani mengatakan sesuai perintah Kapolri, seluruh personil kepolisian bersama TNI melakukan edukasi kepada masyarakat secara luas penerapan new normal dengan membudayakan masyarakat berperilaku protokol kesehatan dalam bekerja sehingga dapat mencegah penularan COVID-19 dari klaster transmisi lokal. Melaksanakan jalan di perbatasan wilayah Sulbar dengan Sulsel di Kecamatan Lembang. Ini untuk menghindari dan mengurangi penyebaran COVID-19 di Kecamatan Lembang. Karena dikhawatirkan ada warga Kecamatan Lembang atau warga dari wilayah Kabupaten Polman melintas di wilayah Sulbar maupun Kecamatan Lembang. Uji coba penerapan new normal juga dilakukan di sejumlah pasar tradisional, rumah ibadah, lembaga pendidikan, kantor pelayanan publik, dan perusahaan industri di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Dari Kabupaten Pindrang, Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Memasuki hari ke-6 pasca Idul Fitri 1441 Hijriah, aktivitas di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare kembali dibuka meski belum sepenuhnya dinyatakan normal. Meski belum dinyatakan normal, aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare kembali dibuka setelah sebulan lamanya ditutup sementara di masa pandemi. Terlihat penumpukan sejumlah calon penumpang di ruang pemeriksaan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Terminal Penumpang Pelabuhan Nusantara Parepare saat mengantri untuk mendapatkan verifikasi berkas sebagai syarat perjalanan kembali ke tempat kerja di Pulau Kalimantan. Sejumlah calon penumpang yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mulai mendatangi Pelabuhan Nusantara Parepare untuk melakukan perjalanan mudik kembali ke Pulau Kalimantan. Pihak Kantor Kesyabandaran Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kota Parepare memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan arus balik ke tempat kerja sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemeriksaan dokumen berupa surat keterangan rapid test dari rumah sakit, surat keterangan kerja, serta surat keterangan dari pemerintah setempat. Kita ambil dari pertama, keterangan dari kelurahan, baru kita ambil rapid test di rumah sakit. Setelah rumah sakit, kita melapor ke KKP Kesehatan Pelabuhan, nanti dikasih clearance di situ. Setelah selesai itu, nanti saya periksa, untuk punya sambil sebagai
ambil tiket di perusahaan pelayaran, itu sudah bisa naik ke kapal. Sudah ada beberapa orang calon penumpang yang batal berangkat karena kelengkapan dokumen tidak terpenuhi. Sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan, pelayaran harus lengkap. Saat ini 3 kapal penumpang yang akan berangkat menuju Pulau Kalimantan. Pihak KSOP Parepare masih membatasi penumpang yang akan melakukan perjalanan laut sesuai aturan yang berlaku di masa pandemi. Dari Kota Parepare, Amiruddin melaporkan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Maros akan membuka tempat wisata Bantimurung dan Ramang-Ramang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah daerah Kabupaten Maros kini bersiap menyambut tatanan kehidupan baru atau new normal yang berdampingan dengan wabah COVID-19. Pemda Maros melalui Dinas Pariwisata bakal menyiapkan protokol kesehatan apabila tempat fasilitas umum kembali dibuka untuk menjaga perekonomian tetap berjalan, terutama untuk destinasi wisata Bantimurung dan Ramang-Ramang. Meski Kabupaten Maros belum secara resmi memasuki kondisi new normal, namun Pemda Maros siap menyusul sembari menunggu perintah resmi dari pemerintah pusat untuk kembali membuka semua aktivitas perekonomian. Kepala Bidang Pariwisata Disbudpar Maros, Yusriadi Arif mengatakan, pengelolaan objek wisata di Maros masih menunggu arahan dari Bupati untuk menjalankan new normal. Tentunya akan melakukan persiapan untuk pelaksanaannya. Protokol COVID yang baru, mungkin kalau itu sudah berlaku, semua fasilitas ekonomi kita akan buka dengan syarat protokol COVID-19. Maros itu hanya bukan menyebar, tapi ada spot-spot tertentu. Misalnya ada di spot, ada klasternya, ada juga spotnya. Artinya ada titik tertentu. Misalnya di Bantimurung itu cuma 2 titik, tapi jumlah orang dalam titik tersebut cukup banyak. Jika objek wisata kembali dibuka oleh Pemda Maros, maka pengunjung diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan saat masuk ke objek wisata Bantimurung dan Ramang-Ramang, serta tetap menjaga jarak antar pengunjung. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna melaporkan. Karang Taruna Appakabaji, Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, kembali menerima bantuan 100 paket sembako untuk diteruskan ke masyarakat yang membutuhkan di wilayah Desa Salendrang. Sebanyak 100 paket bantuan penanganan COVID-19 diterima Karang Taruna Appakabaji, Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya diteruskan kepada warga yang terdampak imbas dari COVID-19. Secara simbolis, ratusan paket bantuan sembako tersebut diserahkan langsung oleh manajer PLN UPT Makassar, Warsono, kepada Ketua Karang Taruna Desa Salendrang, Irwansyah, untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah daerah, baik pemerintah pusat. Selain itu, bantuan tunai sebesar Rp250.000 dari PT Wika yang diwakili oleh seorang petugas security untuk membantu penanganan COVID-19 di Desa Salendrang, Kabupaten Maros yang berpenduduk ribuan orang. Sementara itu, Karang Taruna menyalurkan sembako yang berisi minyak, mie instan, telur dari PLN Maros kepada masyarakat Salendrang yang belum tersentuh bantuan seperti BLT, PKH, dan PST agar dapat mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak langsung imbas dari COVID-19. Untuk target kami di Desa Salendrang itu kami 1.100. Kami masih butuh 1.100. Itu yang akan langsung disalurkan ke masyarakat. Dan untuk yang diberi bantuan itu sampai sekarang sudah mencakup sekitar 800 lebih yang sudah mendapat. Jadi masih ada sisa sekitar 1.000. Dan ini merupakan bantuan dari murni dari teman-teman PLN. Karyawan PLN ya Pak? Ya, pegawai PLN yang dilakukan pemotongan untuk jangka profesi 2,5% setiap bulannya. Dan ini terkumpul. Dan ini merupakan sebelumnya sudah kita ikut meringankan juga untuk warga-warga di sekitar Makassar. Untuk hari ini, alhamdulillah kita bisa berbagi untuk warga di sekitar Gadunduk Maros. Karang Taruna Appakabaji Desa Salendrang, Kabupaten Maros sangat berterima kasih kepada semua pihak atas kepercayaan yang diberikan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat Salendrang, Ramang-Ramang. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan.
Ya, saudara, kita beralih ke Kabupaten Pindrang. Untuk meringankan beban warga kurang mampu yang terdampak COVID-19 di daerah pegunungan, pemerintah Kecamatan Lembang bersama Bank Mandiri menyerahkan Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT kepada warga kurang mampu. Sebagai upaya pemerintah dalam program membantu warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19 selama tanggap darurat COVID-19, pemerintah Kecamatan Lembang, Koordinator Bantuan Sosial Pangan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bersama Bank Mandiri menyerahkan kartu BPNT kepada ratusan warga kurang mampu, kelompok penerima manfaat di daerah pegunungan Desa Lembang, Mesakada, Supirang, Sali-Sali, dan Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Dalam penyerahan kartu BPNT, satu persatu warga kurang mampu dicek datanya. Dalam data terpadu kesejahteraan sosial penerima bantuan sosial Kementerian Sosial, kemudian diberikan kartu BPNT program sembako. Menurut Babinsa Desa Lembang, Mekasada Sertu Salahuddin mengatakan, lambatnya jaringan internet dalam menginput data warga kurang mampu yang telah menerima membuat proses penginputan dilakukan hingga tengah malam. Untuk saat ini yang kita layani adalah Desa Lembang Mesakada, berkaitan dengan letak strategis, letak geografis yang sangat berjauhan antara dusun, sangat berjauhan sehingga masyarakat kita kurangnya mendapatkan akses informasi. Untuk pelayanan ini agak lama sih. Kita selesaikan berkoordinasi dengan staf kecamatan dan dari Bank Mandiri bekerjasama dengan Babinsa. Penyerahan BPNT warga kurang mampu juga dilakukan kepada warga dan kelurahan di Kecamatan Lembang. Petugas dari Kepolisian Polsek Lembang dan TNI Koramil 140407 Lembang disiagakan di Aula Kantor Camat Lembang selama proses penyerahan bantuan berlangsung. Asnadi Kala melaporkan. Ya, saudara, untuk mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 di Kota Makassar, berikut laporan dari rekan saya Ayu Legiarto. Terima kasih Archie. Saudara, saat ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana perkembangan kasus positif COVID-19 yang ada di Kota Makassar. Dan saat ini konfirmasi kasus positif COVID-19 yang ada di Kota Makassar sebanyak 867. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Dan tentunya statistik COVID-19 Indonesia ini kami peroleh dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Update terakhir Jumat 29 Mei 2020 pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Di sini kita akan melihat sebanyak 25.216 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan dari 25.216 ini yang masih dalam perawatan sebanyak 17.204 orang dan yang sembuh sebanyak 6.492 dan pasien konfirmasi COVID-19 yang meninggal sebanyak 1.520 orang. Kita sudah melihat data COVID-19 di Indonesia. Saya akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan kasus yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, update kasus COVID-19 yang ada di Sulawesi Selatan berdasar dari website covid19.sulsel.go.id, di mana update terakhirnya pada hari Jumat 29 Mei 2020 pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan melihat dulu pasien orang dalam pemantauan, yaitu sebanyak 784 yang masih dilakukan proses pemantauan. Dan yang selesai pemantauan 4.264, jadi total orang dalam pemantauan di Sulawesi Selatan sebanyak 5.048 orang. Dan di sini merupakan kasus pasien dalam pengawasan. Di sini mungkin salah ketik dari websitenya. Dan di sini sebanyak 134 orang yang masih dirawat untuk pasien dalam pengawasan. Dan yang sudah terkonfirmasi sehat atau sembuh dan pulang ke rumah sebanyak 1.357 dan pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia 147 orang. Total pasien dalam pengawasan di Sulawesi Selatan sebanyak 1.638 orang.
Di sini kita akan melihat pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 atau positif COVID-19, di mana totalnya sebanyak 1.468 orang hingga hari ini, dan yang dirawat sebanyak 831 orang yang sudah dinyatakan sembuh atau sudah negatif COVID-19 sebanyak 564 orang. Dan pasien terkonfirmasi positif yang meninggal dunia sebanyak 73 orang. Kita akan melihat perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Kota Makassar, di mana update terakhirnya Sabtu 30 Mei 2020 pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, artinya tadi pagi, yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Terlebih dahulu saya akan mengajak Anda untuk melihat data orang dalam pemantauan di Kota Makassar sendiri, di mana yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 129 dan yang sudah selesai pemantauan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar sebanyak 1.210 orang. Jadi total orang dalam pemantauan sebanyak 1.339 orang di Kota Makassar. Kita akan melihat pasien dalam pengawasan di sini sebanyak 334 yang masih dirawat atau masih menunggu hasil uji lab dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana yang sudah selesai pengawasannya atau sudah terkonfirmasi negatif yaitu 393, yang meninggal 92 orang. Artinya total pasien dalam pengawasan di Kota Makassar sendiri 819 orang. Di sini kita mendapatkan data total pasien positif COVID-19 di Kota Makassar sebanyak 867 dan yang masih dirawat 407 orang, yang sembuh 399 dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 61 orang. Dan ini merupakan akumulasi dari semua kecamatan yang ada di Kota Makassar. Saya akan mengajak Anda untuk melihat pasien positif COVID-19 per kecamatan. Kita akan melihat kecamatan yang pertama, Biringkanaya, total yang positif sebanyak 63 orang, Kecamatan Bontoala 29 orang, Kecamatan Makassar 43, Mamajang 41, Manggala 57, Mariso 54, Panakukang 87, Rapocini 88, Kecamatan Sangkarang 14, di sini pasien dalam pengawasannya 0. Dan Kecamatan Talo sebanyak 64, Tamalanrea sebanyak 47 orang, Tamalate sebanyak 99 orang, Ujung Pandang 29, Ujung Tanah 24, Wajo 17, dan luar wilayah Kota Makassar sebanyak 111 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jika kita mengurutkan 5 terbesar kecamatan yang ada di Kota Makassar yang besar terkonfirmasi COVID-19, Kecamatan Tamalate merupakan urutan pertama yang masyarakatnya banyak terkonfirmasi COVID-19, yaitu sebanyak 99 orang. Lalu disusul Kecamatan Rapocini sebanyak 88, Kecamatan Panakukang menempati posisi ketiga 87 orang, lalu Kecamatan Talo 64, dan Kecamatan Biringkanaya sebanyak 63 orang. Dan saudara, itulah tadi 5 posisi urutan terbesar pasien COVID-19 yang ada di 15 kecamatan di Kota Makassar. Dan bagi Anda yang memiliki kendala atau ada gejala yang dirasakan atau pernah kontak dengan pasien COVID-19, bisa langsung menghubungi hotline atau call center 112. Dan saudara, itulah tadi perkembangan kasus yang ada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga yang ada di Indonesia. Kami terus menghimbau kepada masyarakat, jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan, pakai masker, kalau keluar rumah, jaga jarak tak dengan satu sama lain 1 hingga 2 meter, selalu cuci tangan tak pakai sabun dan juga air bersih, dan kalau bisa
Kalau tidak ada kegiatan tak yang penting-penting, tinggal mekik di rumah saja. Karena semakin sering kita melakukan protokol kesehatan, artinya kita juga mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi pasien positif yang ada di Kota Makassar agar kita bisa kembali beraktivitas lagi, bisa kembali bekerja dengan baik, bisa kembali lagi anak-anak tak sekolah, dan semua kegiatan lagi kita bisa berjalan seperti sedia kala. Demikian perkembangan kasus yang saya informasikan kepada Anda penonton setia TVRI Sulawesi Selatan. Kita kembali ke Archie Puja di studio. Ya, terima kasih Ayu Legiarto. Itulah tadi laporan dari rekan saya Ayu Legiarto terkait informasi terkini terkait penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia, Sulawesi Selatan, dan Kota Makassar. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada petang hari ini. Akhir kata, saya Archie Puja dan segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.